Welcome to my daily vlog. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pagi ini Ibu mau membawakan materi tentang sosialisasi pencegahan perundungan di SMP Negeri 2 Jelai Hulu. Pentingnya sosialisasi mengenai perundungan didasarkan pada sejumlah faktor yang menunjukkan dampak negatif dan luasnya masalah ini, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu definisi perundungan. Perundungan atau bullying dalam bahasa Inggrisnya adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, sosial, atau melalui media digital, cyberbullying. Perundungan bertujuan untuk merendahkan, mempermalukan, atau mengucilkan korban, dan seringkali dilakukan dalam situasi di mana pelaku memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan korban. Oke, pada halaman ini kita mau mempelajari tentang jenis-jenis perundungan. Perundungan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah perundungan fisik. Contohnya, memukul, menendang, mendorong, mencubit, atau merusak barang-barang milik korban. Yang berikutnya, perundungan verbal. Perundungan verbal adalah perundungan yang terjadi melalui kata-kata, termasuk penghinaan, ejekan, komentar rasial, ancaman, atau pelecehan lisan lainnya yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan emosional korban. Ketiga, perundungan sosial atau rasional. Perundungan ini bertujuan untuk melemahkan reputasi atau hubungan sosial korban. Contohnya, mengucilkan seseorang dari kelompok sosial, atau mempermalukan korban di depan orang. Di slide sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa jenis perundungan. Ada lagi perundungan lainnya, misalnya perundungan dunia maya atau lebih dikenal dengan cyberbullying. Cyberbullying dilakukan melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform online lainnya. Ini bisa berupa penyebaran konten yang memalukan, pesan kebencian, atau ancaman secara daring. Yang terakhir adalah perundungan psikologis. Perundungan psikologis menyebabkan tekanan mental atau emosional, seperti mengintimidasi, mempermalukan, atau memanipulasi korban secara berlebihan. Nah, karena perundungan itu sangat berbahaya atau bahkan berpengaruh kepada orang yang menjadi korban, maka kita juga harus mengenal dampak dari perundungan itu. Nah, di sini Ibu membuat ada 4 dampak dari perundungan atau bullying bagi si korban. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik itu bisa menyebabkan cedera, kelelahan, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, dampak
psikologis. Dampak psikologis yaitu yang berhubungan dengan psikis seseorang. Misalnya bisa mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, bahkan bisa menyebabkan rendahnya harga diri bagi si korban, bahkan juga trauma yang sangat berkepanjangan atau trauma jangka panjang. Yang berikutnya adalah dampak sosial. Nah, perundungan atau bullying bisa mengakibatkan dampak sosial. Misalnya, si korban merasa diisolasi secara sosial atau bisa kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dan bahkan masalah dalam komunikasi karena ada perasaan malu. Yang keempat adalah dampak akademis atau profesionalnya. Kalau akademis berarti hubungannya dengan prestasi, dengan kehidupan kita misalnya di sekolah. Si korban karena merasa malu, akhirnya tidak punya gairah untuk belajar, sehingga menurunkan prestasi dalam belajar. Nah, kalau untuk orang dewasa, yaitu misal dunia kerja, ketika dia sudah mengalami perundungan, dia bisa menurunkan kinerja kerjanya. Bisa juga mengakibatkan tidak mau masuk, misalnya sekolah, tidak mau masuk kerja, atau bahkan keengganan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Oke, apa sih yang membuat kita supaya terhindar dari perundungan? Maka kita juga harus mengetahui penyebabnya. Supaya kalau kita ketemu hal-hal ini di tengah jalan atau dalam keseharian kita, kita bisa menghindari. Nah, penyebab perundungan itu bisa berasal dari faktor pribadi, faktor lingkungan, maupun faktor sosial. Faktor pribadi, contohnya mungkin si pelaku itu merasa berkuasa, atau si pelaku itu merasa kurang adanya empati, baik itu di lingkungan sekitarnya, atau si pelaku pernah mengalami trauma-trauma sebelumnya. Misalnya, faktor lingkungan. Lingkungan sekitarnya itu perilakunya itu agresif. Agresif itu sifatnya menyerang gitu. Terus lingkungannya juga kurangnya pengawasan. Atau dalam lingkungan itu sering terjadi budaya kekerasan. Kekerasan itu bisa kekerasan verbal, fisik, atau sering terjadi kekerasan seksual. Atau faktor sosial. Faktor sosial ini misalnya pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, pandai-pandailah kalian mencari teman yang membawa arah kebaikan. Atau bisa juga faktor sosial misalnya adanya tekanan sosial, misalnya sering diejek atau tidak dihargai, itu bisa merupakan faktor sosial. Atau bisa merupakan perbedaan status sosial. Status sosial itu bisa kita lihat misalnya dari keluarga yang kurang di bidang agama atau yang kurang di bidang materi itu. Anak-anakku sekalian, perlu Ibu jelaskan juga agar perundungan ini tidak menyebar dan tidak berakibat fatal, maka kita harus mengetahui strategi pencegahannya. Strategi pencegahan yang pertama yang perlu dilakukan adalah yang menumbuhkan kesadaran atau edukasi.
Menumbuhkan kesadaran atau edukasi adalah cara menyebarkan informasi tentang perundungan dan dampaknya melalui pendidikan dan pelatihan di sekolah, di tempat kerja, atau di komunitas. Misalnya contohnya ini adalah salah satu strategi pencegahan perundungan. Ibu memberikan sosialisasi kepada kalian tentang apakah itu perundungan. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, dampak, akibatnya, dan lain sebagainya. Berikutnya, strategi yang paling ampuh juga adalah membuat kebijakan anti perundungan. Kebijakan anti perundungan ini dibentuk oleh, kalau di sekolah itu adalah ada timnya yang ditunjuk. Fungsinya adalah agar perundungan ini bisa kita tekan, bahkan tidak ada sama sekali perundungan di suatu tempat, misalnya di sekolah. Artinya, ketika kebijakan anti perundungan ini sudah dibuat, harus diterapkan, harus konsisten, harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kebijakan yang dibuat itu harus jelas dan tegas dengan sanksi yang sesuai untuk si pelaku. Yang berikutnya, strategi yang paling baik juga adalah penguatan keterampilan sosial, yaitu bagaimana kita membuat peserta didik berempati. Cara berempatinya itu adalah peduli. Kalau misalnya melihat ada perundungan, baik itu fisik atau verbal, bagaimana si yang melihat ini bisa mencegah. Itulah yang disebut dengan empati. Atau dikomunikasikan. Misalnya kalau terjadi perundungan, jangan berdiam diri, komunikasikan. Atau melalui penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini bisa kita lakukan misalnya di anak-anak atau remaja atau juga orang dewasa. Dan yang tidak kalah penting juga adalah pelibatan orang tua dan guru. Yaitu ketika orang tua terlibat atau guru terlibat, maka perundungan ini bisa kita tekan. Dan orang tua juga bisa mengetahui cara penanganannya. Nah, strategi perundungan yang lainnya bisa dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, minta bantuan. Korban harus didorong untuk berbicara baik dengan guru, orang tua, atau teman yang dipercaya. Bisa juga melalui tindakan tegas terhadap pelaku. Misalnya, ketika itu terjadi di sekolah, guru atau orang tua harus menindak tegas pelaku dengan konsekuensi yang sesuai dengan aturan. Bisa juga dilakukan melalui pendampingan. Pendampingan itu misalnya memberikan dukungan emosional kepada korban agar mereka tidak merasa sendiri. Merubah lingkungan juga adalah salah satu strategi bagaimana kita menekan perundungan biar tidak terjadi. Mengubah lingkungan bisa menciptakan budaya positif di sekolah atau komunikasi untuk mencegah perundungan terjadi lagi. Untuk menghindari biar tidak terjadinya perundungan atau bullying, maka pemerintah menciptakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
undang-undang ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bunyinya perundungan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban atau pelaku, bisa diatur melalui undang-undang ini. Pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan dan perundungan adalah pasal 76C dan pasal 80. Pasal 76C yaitu mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, pasal 76 itu adalah larangannya. Nah, pasal 80 adalah hukumannya yang berbunyi mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Nah, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat atau kematian, hukuman lebih bisa diterapkan lebih berat lagi. Selain undang-undang tadi, pemerintah juga menciptakan Undang-Undang ITE tentang pencegahan perundungan. Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, yaitu pasal 27 ayat 3, mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal 28 ayat 2 mengatur mengenai tindakan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA yang bisa dijerat dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Oke anak-anak, biar kamu bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi, Ibu membuat beberapa poin-poin penting dari materi tadi, yaitu tentang definisi perundungan, jenis-jenis perundungan, dampak perundungan, penyebab perundungan, serta strategi pencegahan perundungan, dan tak lupa adalah undang-undang tentang pencegahan perundungan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.